Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. 2 hari yang lalu saya mendapatkan sebuah kabar yang cukup menyesalkan. Jadi ada pasangan suami istri yang mereka itu tidak dianugerahi kebahagiaan. Mereka itu sudah menjalani kehidupan bersama yang cukup lama, tetapi berantem terus, ribut terus, sampai mereka punya anak pun tidak menyelesaikan masalahnya. Masalah yang paling utamanya itu adalah karena si istri itu punya gangguan sedikit. Jadi dia asosial, dia susah sekali untuk bergaul dengan orang lain, dia marah-marah dengan tetangganya, marah-marah dengan tukang dagang yang lewat, dan lain sebagainya. Apalagi dengan keluarganya. Jadi dengan tetangga di luarnya saja dia ribut, apalagi dengan orang-orang di dalam rumahnya sendiri. Nah, ini sampai membuat suaminya stres, sampai membuat anak-anaknya juga tertekan dan sebagainya. Sampai kemarin-kemarin itu sekitar 3-4 tahunan yang lalu, si suami mengalami stres berat dan depresi, dan akhirnya membutuhkan jasa konsultasi, jasa psikiater. Psikiater itu memberikan ini dan itu, tetapi justru yang membuatnya menjadi lebih baik itu adalah si istrinya yang tadinya asosial dan arogan itu menjadi lebih baik melihat keluarganya stres berat. Ternyata dia mulai mau mengalah, akhirnya baik-baik saja, dan kehidupan sampai 3-4 tahun berikutnya akhirnya baik. Semuanya berjalan normal dan semuanya berjalan baik. Si istrinya ternyata bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tetapi suatu kali si istrinya itu nonton channel Guru Gembul. Kemudian dia melihat, awalnya dia muji, terus dia seneng, dan berikut-berikutnya dia nonton hampir setiap hari channel Guru Gembul. Dan ternyata channel Guru Gembul ini memicu reaksi dalam dirinya, dan dirinya akhirnya berubah menjadi seperti dulu lagi, menjadi arogan lagi, menjadi pemarah lagi. Dia ngelabrak pengurus masjid karena toanya terlalu kencang. Kemudian dia ke tukang dagang, dia marah-marah dan sebagainya. Dan yang lebih buruk daripada itu adalah bahwa dia sekarang menggunakan dalil-dalil atau quote-quote Guru Gembul itu sebagai senjata dalam berdebat. Jadi dia salahkan suaminya, dia salahkan anaknya. Kemudian dia katakan bahwa setiap orang itu bebas untuk mengekspresikan dirinya, setiap orang itu berhak atas pemikirannya sendiri, dia harus menyampaikannya kepada orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya kemudian di akhir kalimat perdebatan itu dia selalu bilang, kan Guru Gembul juga seperti ini bilangnya, kan Guru Gembul juga begini dan sebagainya. Dan akhirnya satu komplek itu ketahuanlah bahwa Guru Gembul itu adalah biang dari kerusakan keluarga atau biang kerusakan rumah tangga. Ini miris, ini membuat istri saya kemarin juga agak kaget, kenapa ada orang yang sampai seperti ini. Ya, saya nggak tahu apakah beliau sekarang ini sedang nonton video ini atau tidak, tapi kalaupun menonton, saya harap orang yang bersangkutan itu mendengarkan apa yang saya paparkan berikut ini. Seperti yang sering saya sampaikan di video, bahwa saya itu adalah orang yang sangat tidak mau dikultuskan, tidak mau punya fans, tidak punya apa-apa. Saya itu YouTuber biasa-biasa aja yang mencoba untuk menggali informasi, sama seperti Baraya juga punya akses untuk mendapatkan informasi itu. Jadi sepenuhnya adalah sama. Kita sudah punya buku yang diterbitkan, kita punya jurnal-jurnal, kita punya internet, kita punya begitu banyak ilmuwan yang bisa dijadikan referensi dan sebagainya, dan saya mengambil dari itu, dan Baraya juga bisa mengambil dari situ. Artinya adalah apa yang saya sampaikan itu tidak benar-benar spesial, semuanya biasa-biasa aja, semuanya baik-baik saja. Dan karena itulah maka saya tidak pernah melike orang yang memuji saya. Saya kemudian bahkan membuat video khusus bagaimana caranya agar tidak memuji saya, dan betapa berbahayanya pujian atas saya atau mengkultuskan atau ngefans atau hal-hal yang semacam itu. Kan bukan hanya itu Baraya, saya bahkan mengatakan adalah orang yang dungu ketika dia membaca atau melihat video saya, kemudian dia percaya 100% apa yang saya katakan. Jadi ide dasar dari channel saya itu adalah bahwa saya mengajak Baraya untuk menjadi objektif sebisa mungkin. Tidak netral tapi objektif, kemudian rasional dan skeptis. Kalau Baraya kemudian ngefans sama saya, berarti Baraya mengkhianati channel ini. Karena jadi Baraya, anggaplah misalkan channel ini, saya berharap bahwa channel ini membuka mata orang untuk menjadi lebih rasional, menjadi lebih skeptis dalam hal-hal yang lain, menjadi lebih objektif, dan kemudian memberikan kontribusi kepada masyarakat, kemanfaatan dan sebagainya. Iya, itu tujuannya. Tetapi bukan kemudian Baraya ngefans atau kemudian menjadikan kata-kata saya sebagai rujukan untuk menghujat orang lain, untuk menjadikan rujukan gagasan berpikir dan sebagainya. Gak begitu Baraya. Dan kalaupun misalkan gagasan-gagasan yang saya sampaikan ini adalah gagasan yang orisinil dan kemudian layak untuk dipertimbangkan, maka saya katakan begini Baraya, apa yang saya gagas, apa yang saya sampaikan itu adalah proyek jangka panjang.
bukan jangka pendek. Dalam artian misalkan seperti ini, saya ngerosting sekolah, saya sering sekali ngerosting sekolah, saya mengkritik guru-guru, tetapi saya sendiri adalah guru. Dan ketika sekarang ini saya punya anak usianya 4 tahun, saya sudah berpikir nanti mau sekolahnya di mana. Saya berpikir ke arah sana. Saya katakan dalam banyak video, misalkan ya, bahwa nabung di bank syariah itu lebih riba daripada bank konvensional. Saya katakan bahwa nabung di bank syariah itu dosanya 3 kali lipat daripada bank konvensional. Tetap saya adalah nasabah bank syariah dan bank konvensional sekalian. Jadi maksudnya, atau misalkan gini, saya itu sering sekali misalkan menyatakan bahwa ada masjid setan. Salah satu karakteristik masjid setan itu adalah yang toaknya kenceng banget gitu. Itu saya sampaikan, itu gagasan saya, itu ide saya. Ada referensinya, saya tunjukkan itu. Tetapi di dunia nyata saya tidak melakukan itu secara frontal. Saya ngobrol dengan orang-orang yang paling mungkin bisa mengakomodasi saya, tidak memaksa, tidak apa, tapi saya ngobrol baik-baik. Kenapa seperti itu? Karena segala sesuatu itu memang harus bertahap. Bukan berarti saya mengkhianati gagasan dan pemikiran saya sendiri, bukan seperti itu. Bukan berarti kabura maktan indallah yang takulu, bukan seperti itu. Tetapi kita mulai dari sebuah ide. Ide itu bebas radikal-radikalnya. Tetapi ketika masuk dalam tataran manifestasi, perwujudan, aplikasi, maka kita harus menyesuaikan dengan variabel-variabel yang lain. Kita menyesuaikan dengan hal-hal yang ada di sekitar kita. Dan tidak mungkin kita misalkan melakukan perubahan itu secara spontan dan cepat. Kalaupun nanti misalkan Tuhan memberikan kepada saya izin untuk melakukan perubahan radikal, saya akan melakukannya. Tetapi kalaupun tidak, saya tidak akan risau. Kalaupun misalkan perubahan itu antar generasi, dilakukan oleh banyak sekali generasi, saya gak jadi masalah untuk itu. Yang penting saya berkontribusi atas perubahan, saya berkontribusi atas perbaikan. Jadi baraya misalkan begini, kalau ada di antara baraya, kan saya juga melihat banyak di antara baraya misalkan yang komen bahwa saya telah memberikan pencerahan. Saya mohon maaf ya, ada yang seperti itu. Saya memberikan kebaikan, saya membuka mata dan lain sebagainya. Maka ya oke, saya ucapkan terima kasih dan saya bersyukur kalau itu memang benar-benar menginspirasi. Tapi tetaplah skeptis, dan kemudian pada tataran di lapangan itu baraya harus melakukan hal-hal yang lain. Baraya harus mempertimbangkan hal-hal yang lain juga. Saya pikir ada yang dilupakan oleh si istri tadi itu ketika menyimak video-video saya. Jadi saya pernah mengungkapkan sebuah pernyataan bahwa akhlak itu ada di atas syariah. Dan di episode ini saya juga harus katakan bahwa akhlak itu di atas ilmu. Segala sesuatu yang terkait dengan kesadaran akan diri sendiri dan orang lain, akhlak terhadap diri dan kepada Tuhan, terhadap lingkungan dan sebagainya, itu adalah lebih tinggi daripada ilmu. Bahkan faedahnya ilmu adalah akhlak. Faedahnya ilmu, kenapa kita harus memiliki ilmu, adalah agar kita memiliki kesadaran tertentu pada bidang tertentu. Bukan hanya berpengetahuan, tapi berkesadaran. Artinya, kalau misalkan baraya mempelajari ilmu agama, yang paling penting adalah bagaimana caranya baraya sadar menjadi manusia yang hidup menjadi lebih baik untuk diri sendiri dan orang lain atas nama ibadah kepada Tuhan. Kalau misalkan baraya belajar ilmu matematika, bukan hanya menghitung dan menghafal, tapi bagaimana caranya agar baraya berkesadaran bahwa ternyata alam semesta ini semuanya terhitung atau tersusun dalam hitungan-hitungan yang matang dan pasti, yang semuanya itu bisa terukur, sehingga dengan cara kita belajar matematika pada akhirnya kita bisa memahami alam semesta ini dan sebagainya. Jadi faedah dari ilmu itu adalah akhlak, dan karena itu maka akhlak itu harus lebih tinggi daripada ilmu, dan kita harus memperlakukan ilmu itu di bawah akhlak. Jadi kalau misalkan baraya memiliki ilmu yang sangat tinggi tapi ke orang ngomongnya kasar, baraya merendahkan orang lain, baraya tidak mau bersosialisasi dengan orang lain, baraya arogan dan sebagainya, maka semua yang baraya miliki dari ilmu itu adalah hancur, total, berantakan, tidak bersisa. Saya pernah sampaikan juga bahwa di salah satu episode bahwa salah satu cara untuk menjadi dungu, menjadi bodoh adalah dengan sombong. Sombong itu adalah akhlak yang buruk. Artinya apa? Artinya kalau baraya mau pintar, baraya harus memperbaiki akhlak. Kalau baraya mau bodoh, maka baraya perburuklah akhlaknya. Rumusannya kan seperti itu. Saya teringat dengan ada perdebatan kecil Ibnu Miskawayh dengan Ibnu Sina. Jadi dulu itu saat mereka ada dalam satu ruangan yang sama, Ibnu Miskawayh duduk sedang membaca, sedangkan Ibnu Sina berdiri sambil makan onde-onde. Satu makan onde-onde habis, yang satu lagi diliatin, kemudian dilempar pada Ibnu Miskawayh. Woi, lihat tuh onde-onde itu. Menurut kamu berapa banyak biji wijen yang ada dalam onde-onde itu?
Maksud Ibnu Sina adalah bahwa kalau seseorang bisa mengukur keliling dari onde-onde itu dan kemudian memprediksikan atau mengkalkulasikan jarak satu wijen dengan wijen yang lain, maka dia pasti bisa menghitung, atau orang yang berintelektualitas tinggi itu pasti bisa menghitung berapa banyak biji wijen yang ada dalam onde-onde itu. Tetapi Ibnu Miskawayh ketika menangkap onde-onde itu, dia menjawab dengan jawaban yang sangat sederhana. Dia katakan, nampaknya salah seorang di antara kita membutuhkan akhlak dibandingkan ilmu pengetahuan. Jadi yang dimaksud dengan Ibnu Miskawayh itu adalah ini makanan, sopan santunlah terhadap makanan. Jadi maksudnya kita sekarang buang-buang atau ngelemparin atau menjadikan itu sebagai ajang untuk mendemonstrasikan kesombongan kita, ilmu pengetahuan kita dan sebagainya. Padahal ada begitu banyak orang di luar sana yang kelaparan. Daripada ngelempar seperti itu untuk sombong-sombongan ilmu pengetahuan, kenapa tidak diberikan kepada orang-orang yang semacam itu? Jadi dalam hal ini kita mengetahui bahwa Ibnu Miskawayh itu memberikan kepada kita yang paling penting dalam hal ini itu adalah akhlak. Kalau misalkan Baraya suka nonton film SpongeBob dan kemudian Baraya lihat karakter Patrick, Baraya tidak harus mempelajari dan melihat atau meniru karakter-karakter dari tokoh bintang laut itu, tetapi ada satu hal yang saya pikir Baraya harus menjadikan itu sebagai sebuah pelajaran penting. Patrick Star itu sempat menjadi jenius kan, tetapi kemudian pada akhir episode itu dia katakan bahwa dia lebih memilih berbahagia, dia lebih memilih menikmati hidup bersama teman-temannya, dia lebih memilih berkontribusi terhadap kebahagiaan teman-temannya, walaupun dia bodoh, daripada dia cerdas tetapi dia tidak berbahagia. Baraya tentu saja mengenal James William Sidis, orang yang dianggap sebagai orang yang paling jenius yang pernah terlahir di muka bumi. Berapa IQ-nya? Mendekati 300, yang artinya hampir 2 kali lipat lebih cerdas daripada Einstein. Bagaimana menggambarkan kecerdasannya? Dia bisa menguasai satu bahasa di seluruh dunia ini hanya dalam waktu 1 hari, dan itu hanya belajar dari kamus. Dia baca kamus, semuanya dia langsung hafal, semuanya dia langsung bisa mengerti kata ini diterapkan di kata apa untuk kalimat apa dan sebagainya. Sehingga di akhir hayatnya dia menguasai sekitar 200 bahasa. Baraya itu adalah orang yang sangat cerdas. Ketika dia usianya 9 tahun, dia sudah memenuhi syarat untuk masuk Universitas Harvard. Jadi soal-soal yang harus dihadapi oleh orang-orang paling jenius untuk bisa masuk Harvard, dia bisa menguasainya di usia 9 tahun. Sayangnya dia dibatasi karena usianya masih 9 tahun, masih sangat kecil. Sehingga dia baru masuk ke universitas itu di usia 12 tahun. Tapi bagaimanapun, itu adalah jenius sekali. Ada orang 12 tahun bisa masuk Universitas Harvard. Kan seperti itu. Dan lebih gilanya lagi adalah dia masuk ke Universitas Harvard itu dengan tes-tes itu dengan nilai yang sempurna, padahal dia sama sekali tidak mempelajari pelajaran-pelajaran di sekolah. Di sekolah, dia menganggap bahwa guru-gurunya itu membosankan dan bodoh. Dan teman-temannya juga sama melakukan hal yang semacam itu. Artinya, di sekolah dia hanya tiduran saja, dia tidak belajar apapun dari lingkungan sekitarnya. Tetapi ketika dia dihadapkan pada ujian-ujian Harvard, dia langsung mengerjakan dengan rumus yang dia temukan pada detik itu juga. Itulah kejeniusannya dia. Tetapi apa yang kemudian terjadi padanya? Dia tidak memiliki teman, dia tidak memiliki sahabat, dia tidak memiliki pekerjaan, hidupnya menderita sekali. Dia tidak memiliki teman untuk berkumpul, dia tidak memiliki gagasan yang bisa disampaikan kepada orang lain. Sekalinya dia ngomong sesuatu, dia langsung dipenjara karena dianggap melecehkan negara dan sebagainya. Dan akhirnya setelah puluhan tahun dia meninggal sebagai seorang yang gelandangan, tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki apapun. Dia kesepian seumur hidupnya. Gara-gara apa? Gara-gara dia jenius? Iya, tapi yang lebih penting daripada itu adalah bahwa dia sangat jenius dalam hal-hal yang bersifat rasional dan olah pikir, tetapi dia tidak mengembangkan gagasan dan kecerdasan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Dalam hal inilah kemudian filosofi Patrick Star itu menjadi nyata dan nampak benar dalam tanda kutip. Inilah yang memang harus kemudian saya pikirkan lagi. Kan banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa setelah nonton video Guru Gembul saya jadi overthinking, jadi berpikir yang aneh-aneh, banyak yang terguncang imannya, atau yang sudah beriman menjadi lebih kuat imannya, atau yang sudah beriman saya menemukan pola lain dalam menemukan dan lain sebagainya. Ya, kalau memang Baraya mendapatkan itu, iya, bersyukurlah kepada Tuhan. Tetapi di sini saya tidak mau lepas tanggung jawab Baraya, dalam artian untuk beberapa kasus, untuk beberapa masalah, untuk beberapa pihak, maka video-video saya itu toksik. Video-video saya itu racun.
Jadi mohon bijaklah, mohon tetap rendah hatilah. Apapun yang Baraya ketahui, apapun yang Baraya dapatkan dari channel ini, tolong tetaplah bersosialisasi dengan baik dengan orang-orang, dengan masyarakat dan sebagainya. Bantu kami di channel ini untuk tetap bisa bertanggung jawab atas apa yang kami katakan. Jadi jangan terus-terusan memuji, jangan terus-terusan apa. Baraya di kolom komentar kalau ada yang memuji saya berlebihan dan sebagainya, bilang subscriber baru ya. Jadi dalam artian tolong jelaskan bahwa di channel ini kita harus saling mendukung, kita harus saling membela, kita harus memberikan pengertian. Tapi dukungan dan pembelaan itu bukan dengan cara pujian berlebihan atau dengan cara membuat orang-orang lain buta dan fanatik. Sedemikian sehingga ada kasus di mana orang menjadi kasar lagi, kambuh lagi gangguan kejiwaannya dan sebagainya gara-gara nonton video Guru Gembul. Ayo kita sama-sama bangun peradaban ini, tetapi walaupun kita punya mimpi yang besar, ide yang besar, pengetahuan yang luas dan sebagainya, tetaplah rendah hati dan jadilah manusia yang apa adanya. Sekali lagi saya juga katakan di sini bahwa saya bukan profesor, bukan siapapun, saya hanya YouTuber yang mendapatkan informasi dari akses yang bisa juga Baraya temukan. Itu saja Baraya ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.